terus bikin Palu produktif. Memangnya orang Palu pemalas? Termasuk agenda para politisi dan pejabat-pejabat juga untuk SDM lebih produktif. Kan? Tidak ada salah. Tidak ada salah. Saya rasa itu salah kalau baru dilakukan pada saat mau pemilu. Apalagi kalau sudah dilakukan gencar-gencar tapi tidak dapat. Itu dia. Kita lanjut. Tiba-tiba akrab dengan komunitas. Aduh, pencapaiannya tidak dapat, mobilnya banyak sekali. Waduh, berapa banyak pun tempat sampah, mau berapa banyak pun mobil sampah, kalau misalnya masyarakatnya tidak sadar, tidak bisa juga. Susah kita. Ya, sama mengurangi hal-hal yang bisa jadi sampah. Seperti program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Seminar Kebangsaan. Salah, bukan seminar kebangsaan. Kembali lagi di Focus Group Discussion. Bukan. Kita kembali lagi di apa ya? Iya, agak berubah. Agak berubah tiap-tiap ada. Ya, kita kembali lagi di Pura-Pura Tahu di PPT. Wow, dan seperti biasa Sulis, kita kedatangan orang hebat lagi. Alhamdulillah, ternyata program kita ini sustain. Dan kembali lagi mendatangkan orang hebat dengan Kak Biondi. Halo. Ada suara tepuk tangan nanti jangan. Ada suara nanti diedit, ada suara tepuk tangan. Iya. Sebenarnya rame sih di sini. Iya, rame. 6.000 orang ya. Iya, di sini juga dekat dekat wilayah usaha yang sedikit sumbangannya ke daerah. Jangan dibahas, jangan sebut nama. Jangan dibahas. Jangan sebut nama. Oke. Jadi kita pura-pura tahu ini bersama Kak Biondi. Ya. Kak Biondi. Kenalan dulu mungkin Sulis. Mungkin backgroundnya Kak Biondi dan kesibukan sekarang bisa diceritakan tipis-tipis, Kak. Iya, oke. Jadi salam kenal. Saya Biondi Sandasima, formal ya. Iya. Kan fokus grup discussion. Saat kita fokus grup discussion bisa juga. Boleh dipanggil Biondi. Saya anak kelahiran Palu, jadi lahir besar di Palu sampai SMA. Tapi setelah itu merantau ke Makassar dulu, jadi S1 di Unhas. Oh, Makassar ya. S1 di Hasanuddin. Hubungan internasional. Bukan. Pertokohan, Kak? Itu Jalan Hasanuddin. Itu Jalan Universitas Hasanuddin. Masa ke Makassar? Makassar. Terus long story short, sekarang kerja di salah satu organisasi internasional, biasanya di Jakarta. Mengajar juga kembali ke Unhas tapi remote dari Jakarta. Mengajar hubungan internasional. Kalau bahasa Indonesia dosen terbang gitu. Mengajar dari cuman bedanya nggak terbang tapi lewat Zoom. Lewat Zoom. Istilahan itu kapan dulu? Dosen terbang. Orang tua sekali. Sekarang remote working istilahnya. Tahu. Long short story. Baru ada ingat tadi. Long short story baru. Long story short. Long story. Short. Long story short. Ya. Terus singkat cerita. Singkat cerita. Once upon a time. Tidak. Itu beda lagi panjang kalau itu. Allahu Akbar. Lanjut, itu sih kayak harus dites ulang host ini kan. Nanti ada yang mau apply host di sini, persyaratannya skor TOEFL. ya jadi lanjut Kak. Itu sih terus dulu juga pernah dapat LPDP, jadi sempat kuliah juga di luar negeri. Oh, tapi Kakak LPDP yang pulang Karena ada LPDP yang Iya dong, pulang. Iya, harus pulang. Pulangnya bahkan sampai ke kota Palu sampai juga kota kan. Palu. Karena kelahiran Palu. Mantap bergerak. Sekali. Bukan mantap bergerak. Maksudnya Kak Biondi bergerakannya untuk Palu. Betul. Jadi mantap, gerakannya mantap. Keren, keren sekali Kak Biondi. Terus sebagai bentuk kontribusinya juga, saya bikin satu pergerakan, bergerakan tadi. Jadi bikin pergerakan. Namanya Palu Produktif. Palu produktif. Keren. Yang Palu produktif itu yang kayak a day in my life gitu. Bangun jam 7. Tidak harus, bukan itu tidak harus. Produktif tidak harus itu. Tidak harus itu. Tapi ini produktif lebih ke mindsetnya ya kan, dan bagaimana sumber daya manusianya bisa memajukan daerahnya. Betul, pasti pernah dengar kan ya? Pernah dengar. Oh berarti dari pengalaman, experience-nya Kakak tadi di luar LPDP, perusahaan asing, terus bikin Palu produktif. Memangnya
orang Palu pemalas. Harus dikasih produktif. Atau memang Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih tingkat produktifnya harus ditambah, Iya tapi tidak dong. malas. Tapi Iya. potensial. Justru karena gitu. Jadi ada di atas langit itu kan ada langit lagi. Jadi kita dorong supaya lebih produktif. Iya. Ya, gitu Sulis. Iya, kayak bicaranya dosen. Iya. Dosen Oh, memang, dosen memang. dosen Mantap, memang gitu. Nah, ini berarti ini Palu Pride juga. Palu Ada anak Palu yang bisa apa? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau itu banyak deh kayaknya, banyak. Pak, ya. maksudnya Ada yang anak bisa Palu yang hebat. bisa kerja remote. Tidak. Ada anak Itu skill Palu juga loh skill. sebenarnya. Perbaikin remote. Ada anak Palu yang bisa apa namanya? Hebat, bisa hebat, bisa Jadi, buat gerakan. Bisa buat gerakan, Iya, bahkan iya, kuliah betul. di apa namanya? Kuliah mengajar jadi mengajar di dosen. Universitas Hasanuddin. Jurusannya jurusan hubungan internasional. Bener. Dan Kak Biondi juga pernah di World Bank ya Kak? Kalau tidak salah. Sampai sekarang sebenarnya. Sampai masih di sekarang. World Bank. Wow. World Bank. Oh, yang disupiri Jokowi kemarin G20-an itu pemimpinnya. Itu itu IMF. Itu IMF. Oh. IMF. Beda ya itu kayak. Beda. Sister lah. Jadi IMF Oh. World Bank itu dua organisasi internasional yang sama-sama mengurus tentang keuangan dunia. Oh. Little I can. Ya. Bahasa Indonesia loh tadi. Iya, bahasa Inggris itu. Nama ini kan bisa kide bahasa Inggris. Astaga. Iya. Kak Biondi bisa bahasa Kaili Kak? Enggak. Little. Kalau diajar mungkin bisa. Oh, saya siap Iya, belajar Kak bahasa Oh, Kaili. iya, oke. Mungkin Apa, begitu mungkin Kakak satu dua balik kata. ke World Bank, itu sudah bisa. Sanjobu, Ruanjobu. Itu sudah boleh hitungannya, sudah tidak lagi Oke. USD, Iya, US dollar iya, atau iya, tidak. iya. Sanjobu Ranjobu. Sanjobu, Keren Ranjobu. Oke, kita langsung move on saja. Jadi Kak, kalau di PPT ini karena kita pura-pura tahu, jadi kita Oke. ada sumbernya sebenarnya untuk memberitahu kita, yaitu sumbernya dari berita-berita. Berita-berita. Oke. Ya, Ya. dan kita bakal react sama-sama berita-beritanya. Oke. Ya. Oke, tema berita hari ini tentang apa Sulis? Tentang Coba yang perusahaan tambang Salah, Papua. salah. Agak susah ya. Bahaya. Bukan. Susah ya. Bahaya. Pemuda, Tentang penolakan Israel. jangan dulu. Bukan. Bukan. Tentang pemuda dan pemuda yang dikeroyok mantan pacar. bukan. Bukan tentang pemuda dan media sosial. Pemuda dan media sosial Kak. Aman Oke. lah ya. Aman, Ya, aman, ya, ya. aman. Berita pertama, kita lanjut saya berita pertama dulu. Aduh, bahayanya bahasannya tadi itu. Itu dosen sensor itu. Berita yang pertama, jadi katanya menyasar sistem otak. Adiksi media sosial mirip kecanduan narkoba katanya. Ya. Kak Biondi pernah dengar sebelumnya kalau ternyata media sosial ini adiktif juga. Ya, pernah dengar, cuman tingkat adiksinya bahwa sampai ke level sama kayak narkoba itu baru ngeh juga sih. Dan itu kan pasti ekstrim banget ya kalau sama kayak narkoba. Berarti kalau sempat berhenti ada withdrawal prosesnya. Iya, berarti oh, berarti tubuhnya minta ulang gitu, Ya, minta ulang. Sakau Sakau. medsos Iya, pernah iya. dengar nggak sih? Oh iya, Enggak ya? pernah dengar Sakau medsos. Nah, Yang jadi kayak kalau Sebenarnya tidak nggak upload pernah story dengar satu hari gitu. Nah, Ada. ya jadi ya berarti cukup berbahaya juga kan Betul. kalau misalnya sampai ke level itu. Tapi kalau dari Bank Dunia sendiri memang temuannya untuk Jansi terutama itu tingkat penggunaan Media sosial. itu bisa sampai 9 jam per hari. Jadi 6 sampai 9 jam per hari. Wow. Jadi bayangkan dengan waktu tidurnya biasanya berapa jam per hari? 20 jam ya. Tidak. Nah, kalau bulan puasa itu saya karena sibuk ibadah jadi kurang tidur. Oh, Asik. nah itu jadi normalnya kan waktu tidur itu 6 7 sampai 9 Iya, jam. 7 sampai 9 jam. Nah, kalau misalnya 9 jam dipakai medsos berarti hampir sama dengan jam yang kita pakai sebenarnya bisa untuk istirahat. Juga. Itu Jadi karena kenapa Kak? signifikan. Karena kehidupan sekarang lebih banyak di medsos atau bagaimana? Dari World Bank, Bank Dunia, dari Bank Iya, iya. Dunia. Sebenarnya saya nggak mewakili World Bank statementnya, cuman itu temuan dari Bank temuan. Dunia. Karena kenapa? Ya kalau misalnya untuk Gen Z kan mereka bisa dibilang digital native. Jadi pada saat lahir mungkin masih bayi itu udah dipakai. Kalau misalnya orang di rumahnya nggak ada yang bisa jagain,
Yang jadi babysitternya adalah handphonenya. Jadi mereka entertainmentnya dari handphone misalnya. CCTV Jadi dari kecil. gitu, yang bisa bicara. Jadi dari kecil udah dibiasakan gitu sih. Iya, dekat sekali sama media sosial memang Sulis. Kita di Palu juga kita bisa lihat kan semua ranah kehidupan pemuda-pemudi ada di media sosial. Ada di media sosial. Bahkan viral. Bahkan viral. Contohnya? Coba. Ada yang bisa pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Ya, dan oke, bagus dan kalau gitu. arus informasinya, publikasinya di media sosial, Ya, gitu, ya. keren-keren. Ada juga yang fenomena story-story pemuda-pemudi, waduh, itu di Lomba lari. geser storynya lomba lari semua ini. Kenapa jadi atlet pas bulan Ramadan? Bahaya juga. Kak Biondi pernah dapat yang seperti itu, Kak? Belum pernah. Nah, itu mungkin boleh mungkin diedukasi yang mungkin salah nonton satu PPT. PR-nya Palu Produktif supaya menyediakan wadah-wadah produktif lain untuk anak muda selain lomba lari, main apa begitu yang di Oh, berarti kau bilang lomba lari tidak produktif? bukan tidak produktif, ada hal yang lebih produktif yang bisa bermanfaat sesuai dengan Sustainable Development Goals. Itu dia. Keren loh sampai tahu SDGs. Baru saya baca tadi. Nggak apa-apa, yang penting udah tahu di level itu kan. Iya. Ada berapa SDGs? Ada berapa itu? Tidak sampai. Ada banyak lah ya. Ada banyak SDGs. Tidak sampai. Kalau lomba lari Sampai berapa? Ya, intinya itu ya, Kak. Berarti kayak misalnya di kehidupan media sosial itu karena banyak sekali informasinya, kita harus bisa filter biar tidak terlalu sering dipakai dan tidak kecanduan. Ya. Ya, Nah, ya. sayangnya satu temuan lagi dari institusi World yang Bank. tadi. Oke. Jadi dari yang 9 jam itu ternyata hanya 3% yang punya nilai komersil yang bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif. produktif gitu. Berarti Ya. sisanya cuma Sisanya lihat-lihat meme begitu, baca-baca Sisanya tweet-tweet story Twitter. komang. Sebab kau terlalu gitu Iya. sisanya. sebenarnya nggak jelek juga, kayak untuk entertainment, untuk komunikasi itu sebenarnya ada manfaatnya juga. Tapi alangkah baiknya konektivitas itu bisa dipakai untuk meningkatkan taraf hidup lah ya, yang ada nilai komersilnya. Terus juga media sosial sekarang sering dipakai konten gitu, konten-konten pencitraan. Oh, Iya. Iya. contohnya? Tidak, pencitraan itu maksudnya ada produk yang namanya Citra gitu. Ya. Ya, oke, Mirip-mirip oke. berita yang tadi ini ternyata ada yang kuat, Kak. Ada yang Ya. kuat remaja ini dia puasa media sosial. Selama 6 tahun. Oh. Terus dia dikasih reward, dihadiahi sama mamanya langsung itu 26 juta rupiah. Ini kalau tidak salah remaja di Amerika ini, tadi saya baca beritanya. Puasanya tuh ada sahur dan bukanya. Oh tidak, tidak ada. Jadi habis tidak pakai sahur, dia cuma lomba lari saja. Oh, oke. Tidak ada lomba larinya. Iya, dia puasa Sulis. Kapan terakhir kali pakai media sosial? Tadi barusan. Nah, bisa tidak puasa 6 tahun media sosial? Kalau puasa 6 tahun, tidak bisa kayak. Tidak bisa. Kenapa? Iya, nggak bisa? ini tayang di media sosial ini. Kalau puasa Pekerjaan. kerjaan. Iya. Mungkin saya Gimana salah ya? satu di antara 9% tadi. 3%. 3%. 3%. Mungkin gara-gara Sulis naik jadi. Amin. Kayaknya perlu di Palu itu ya, dibikin riset berapa yang kayak untuk cuma konten lifestyle. Ya. Ada untuk yang cuma flyer lomba lari. Iya, banyak. Tapi Palu ini Oke. menurutku potensial sih Sulis Ya. untuk konten-konten. Karena bukan hanya pemudanya yang konten, bahkan ininya konten juga. Iya, Di bahkan atas pemuda atas ada konten di atas juga. pemudanya konten juga. Iya. Bagus dong. Ada tuh. Ada yang konten juga. Oh, oke. Aduh, keren Palu ya. Iya, keren Palu. Keren, Palu. Palu harus produktif memang. Harus produktif, Iya dong. harus banyak kontennya memang. Harus banyak kontennya, Palu. Tapi pintar-pintar manajemen waktu saja kan Bion ya. Tapi ini berarti dari keluarga berprivilege. Iya. Karena bisa dikasih hadiah 26 26 juta, 26 juta. Kalau cuma disuruh puasa baru ada hadiahnya juga. Iya. susah juga gitu. Iya. Iya. Kalau hadiahnya misalnya gratis masuk tempat wisata. Oh. ada. Tapi apa kan? Maksudnya itu reward untuk dia kan memulai hal positif. Iya. Hadiah-hadiahnya kecil-kecil dulu, gratis masuk tempat wisata. Gitu kan. Gratis coaching di Polo Produktif. Ya. Oh, bisa kita Iya, bisa. Bisa kan? Semuanya gratis kalau di Palu Produk. Nah, itu. Nanti kalau yang mau cari coaching gratis ini IG-nya Polo Produktif. Itu. Di Itu sini. yang saya tunggu dari. Iya, itu dia. Fajar editor, siap-siap. Iya. Oke. Satu Tenang. kali lagi. Supaya saya juga. Saya banyak kerjanya. Pak. Iya. Saya banyak kerjanya. Yang ini IG-nya tempat wisata tadi. Tidak usah.
Banyak ya, jangan. Aduh. Mumpung kita bicara soal Instagram ini, Sulis, berita yang selanjutnya ternyata Kabion pernah dapat ada foto Instagramnya orang itu hitam putih. Iya, pernah kan? Nah, menurut artikel ini, pengunggah foto hitam putih di Instagram itu cenderung depresi katanya. Depresi. Apa namanya? Mental illness begitu. Mental illness. Jadi dia agak mental disorder gitu. Ada mental disordernya. Di Palu Produktif itu bagaimana Kak? Jadi pembahasan itu atau tidak? Semuanya tiba-tiba ada ya. Tapi ada kok tentang kesehatan, kita bahas tentang kesehatan. Tapi nggak sampai menganalisa warna Instagramnya. Iya. Tensi dulu. Tiba-tiba tensi. Tiba-tiba minta tensi. Kebetulan. Tidak bawa alat, tidak usah. Hubungan internasional tensi. Tensi astaga. Tapi ada temanmu yang begitu, Sulis, yang ternyata dia Instagramnya itu hitam putih. Kalau teman-teman yang saya basicnya fotografer, mungkin kategori fotonya BW gitu kan, black and white. Ya, black itu and masih white. bisa dimaklumi. Tapi kalau ada orang yang tidak, followersnya 200, terus dia kayak mungkin itu kategori depresi mungkin. Tapi menurutnya Kabion kan Instagram itu untuk personal brand ya, Kak? Iya, Harusnya iya. kita berwarna dong menunjukkan brand kita di situ. Saya setuju sih dengan tadi petuah dari Pak Sul. Asik. Masalahnya ini kan kalau setuju dan saya di konten ini, saya yang bahaya. Jadi bisa jadi memang karena preferensi, karena stylenya, jadi dia pilih yang mungkin itu bentuk ekspresi dirinya. Tapi saya nggak tahu karena dari berita ini kan risetnya dari Universitas Harvard ya. Jadi mungkin ada, tapi tergantung yang namanya riset itu pasti ada keterbatasan riset juga. Bisa jadi samplingnya waktu itu orang-orang di US bisa jadi beda sama yang di Palu atau sama. Bisa jadi beda, bisa jadi yang kayak dibilang Sulis, orang-orang di Palu justru bukan depresi, ternyata anak street memang, anak urban. Kalau orang di Palu depresi tidak upload foto Kak, tutup akun. Deaktif dia. Hijrah ke Twitter biasanya. Buat tweet. Instagram toxic. Kau tidak follow Instagramnya Geraha Kabar dan Palu Produktif. Betul. Makanya kau coba tidak dilempar lagi. Muncul dari bawah. Kabion nih kalau misalnya mau ada gimmick-gimmick boleh juga. Lempar-lempar saja nanti kerja editor itu. Tiba-tiba ada gedung Unhas. Lagi geser. Oke, 1, 2, 3. Agak susah ya. Kayaknya tayangnya 2 tahun lagi. Ini editor di sini cepat. Cepat. Waduh, ya. Kita ke berita selanjutnya, Sulis. Nah, ini agak-agak recently happening ini, Kak. Ada di Instagram pemain timnas U20 namanya itu Hoki Caraka. Dia mengomentari postnya Ganjar di Instagram. Katanya dia kecewa karena U20 ditunda. Batal. Karena batal di host di Indonesia. Nah, pas Kabion di jurusan HI. betul. Nah, itu kalau dari HI-nya jadi susah nih. tipis-tipis aja, Kak. Kita bisa juga pembicaraan yang berkualitas. Bisa. Jadi gini, Kak. Jadi Kak, kalau di Palu itu anak gaulnya panggil orang yang apa? Yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau anak gaulnya Kaks. Ada S. Tapi saya lebih tua emang. Iya. Kaks kan kalau mungkin Kakak pengetahuannya Kakak, kalau S itu banyak. Kalau di skenanya Kakak, asik. Kalau tambah S itu jadi banyak dia. Kalau bahasa Inggris, kalau tambah S dia jadi plural. Plural. Kalau di Palu tambah S itu akrab. Kaks. Dix. Oke. Yoms. Gitu. Nah, bagaimana itu Kak kalau dari kacamata hubungan internasional yang saya takut bilang drama juga, bukan drama sih. Jadi kayak fenomena itu terjadi. Bagaimana itu? Fenomena terjadi. Sebenarnya beritanya ada yang lebih update lagi dari ini. Jadi mereka udah ada selfie. Terus saling berpelukan. Udah clear katanya. Udah clear. Entah apa pembicaraannya, saya juga belum nonton videonya secara lengkap. Tapi sepertinya ternyata yang di Instagram bisa buas-buas gitu ya komennya. Tapi begitu ketemu langsung dan ada obrolan, akhirnya bisa cair, bisa saling mengerti. Iya, benar. Tapi betul. Pasti semuanya kecewa lah bahwa itu batal ya. Karena persiapannya udah panjang. Terus juga banyak biaya untuk renov stadion. Berapa biayanya? Pokoknya
sampai miliar-miliar juta-juta. Pokoknya banyak lah ya. Miliar banyak juta sekian. Sekian. Ya, dan ya kebanggaan Indonesia juga lah untuk pertama kalinya ikut Piala Dunia. Iya. Ya, pasti semuanya kecewa lah. Itu Kalau di HI hubungan internasional itu tidak apa-apa gitu. Misalnya kayak orang yang bukan apa namanya itu delegasi diplomat begitu, terus dia bawa urus yang kayak tidak boleh main di sini. Atau Siapa yang bawa urus itu? Ada itu. Om Tapa. Ini muka Om Tapa. Sebenarnya hubungan internasional itu ranahnya pasti ada di Kementerian Luar Negeri. Tapi memang event hubungan internasional itu sudah didesentralisasi juga. Jadi contohnya pemerintah daerah bisa saja punya hubungan internasional dengan pihak luar, tapi di selevelnya. Misalnya dengan sister city, atau dengan pemerintah provinsi negara lain, atau dengan pihak swasta, pihak komunitas, bahkan bisa P2P kan. Jadi kayak bahkan kita pun kalau P2P itu Kak? P2P. person to person. Person to person. Oh, kalau B2B business to business. Asik. Kalau situ sih tahu? Company to company. community to bisa. community. Community to community. Jadi kalau UC 1000. 1000. Aduh, belum masuk endorse. Belum masuk endorse-nya ya Allah. ya, jadi sebenarnya bisa aja dari pemerintah daerah, tapi untuk sesuatu yang levelnya nasional ya alangkah baiknya kita juga serahkan ke orang yang ranahnya memang mengurusi di level nasional. Karena kewenangannya, di U20 ini kan bukan cuman hajatan satu wilayah ya, satu daerah, tapi hajatan seluruh bangsa Indonesia sebenarnya. Iya betul itu. Kita sama-sama kecewa lah. Tapi ya kalau orang sini bilang belum rezeki, sudah Jo, ikhlas Iya. Tapi kalau kita berempati sebenarnya ada benarnya juga bahwa ada penolakan seperti itu karena secara sejarah kita pun juga memang tidak punya hubungan diplomatis yang formal dengan Israel. Negara itu. Iya. Israel. Oh iya. Ya, tapi kekecewaannya kan pertama bukan di level ranah otoritasnya. Terus yang kedua antara politik dalam tanda kutip dengan olahraga itu banyak juga yang pengen dipisahkan. supaya tidak dicampur adukan. Kakak apa tadi dengan kegiatan produktifnya di Palu sudah berapa lama? Sebelumnya sudah running berapa lama? Sudah 2 tahun lebih. Sudah Ini pernah tahun ketiga. dimasuki politik. Politik ada di kehidupan sehari-hari, tapi kita berusaha untuk tidak mencampur adukan sebegitunya ya. Apa kalau ada nama kotanya baru ada produktifnya di belakang? Sering yang masuk itu. Tiba-tiba Batitip. Oh, oke. Saya Pengalaman Batitip sekali nih, pengalaman Tidak Batitip sekali. kasih lebih produktif lagi Palu. Oh, betul. iya dong, Iya, iya, harus. itu termasuk agenda para politisi dan pejabat-pejabat juga untuk SDM lebih produktif kan. Tidak ada salahnya. Tidak ada Tidak ada salah. salah. Saya rasa Yang itu salah kalau baru dilakukan pada saat mau pemilu. Apalagi kalau sudah dilakukan memang. gencar-gencar tapi tidak dapat. Itu dia. Kita lanjut. Ya. tiba-tiba akrab dengan komunitas. Aduh, pencapaiannya tidak dapat, mobilnya banyak sekali. Waduh. Sudah, kita pindah. Oke. Nah, ini ternyata ada juga sedikit riset tentang media sosial juga, Kak. Oke. Karena kan media sosial ini rame dengan selfie, terus Iya. story. Iya. Ada banyak fitur filter di story itu Oh, kan. ya. Filter Instagram, filter TikTok. Iya. Katanya menurut artikel ini gak bisa selfie tanpa pakai filter. Ini dampaknya ke kesehatan mental. Ternyata ada dampaknya. Ya. Baik atau buruk dampaknya? Dampaknya buruk karena menurunkan oke. self confidence. oke. Kalau keseringan pakai filter. Ini menyinggung saya kayaknya. Oh, kakak sering. pakai Tapi filter. tidak Kak, harim-harim tongka dagu di Palu. Kakak tahu harim tongka dagu? Yang foto profilnya. Terus di sini ada stiker. Daun-daun. Gitu. Asik. Itu membuat mereka kayak kalau mau foto selfie tidak perlu lagi make up, sudah ada filter kayak gitu. Mungkin efek positifnya kayak begitu. Efek positifnya harusnya begitu. Memang Iya, ini iya. media ini hanya meng-highlight buruk-buruknya saja ini media ini bahaya. Tapi jangan sampai nggak bisa kalau nggak pakai filter. Wah, iya. Kan Itu nggak yang apa-apa pakai filter, tapi nggak pakai pun sebenarnya nggak apa-apa juga. Kan. Iya. Jadi nggak ada ketergantungan. Betul, harusnya ada, maksudnya kalau pakai filter terus, mungkin ada salah satu story yang kayak baru bangun tidur, no make up day. Ya. Atau bad hair day. Iya. Harus ada. Selalu kayak gitu. apa kayak mas apa kayak lagi gitu belum mandi. Busuk.
Tidak ada kayak apa masa begitu. Sudah lupakan. Pokoknya bahasa Inggris biasa captionnya. Kita harus cari deh itu. Iya, ada nanti ada itu. No make up day. No make up day. No make Terus captionnya biasa Delson. Delson. Delete Delete soon. Oh. Nah itu kalau bahasa ada Gen Z ya. kalau ada mahasiswanya kakek yang HI Iya. pakai Delson, kasih ini lah. Delsun, kenapa disingkat-singkat? Kenapa Delsun, disingkat-singkat Delsun? Delson? Sekepo Terus itu ya saya. Sekepo itu. Terus biasanya yang Delsun itu dia tidak hapus-hapus. Iya. Dia tidak hapus-hapus. Hanya ingin perhatian. Hanya ya. ingin Hanya perhatian. perhatian. Ini janji palsu ini. Parah juga kalau mahasiswa HI begitu ketemu dengan orang. Delson. Padahal tidak. Padahal tidak. Padahal tidak dia delete. Iya. Aduh, Misalnya calon dia diplomasi- politisi cuman janji-janji tuh. Wow. Oke. Terlalu jauh hubungannya soalnya. Iya. Hubungan internasional. Iya, kayak Iya. hubungannya pemerintah dan rakyat. Oh. Jauh. Wah. Pemerintah Uganda. Iya. Uganda. Indonesia mah dekat. Indonesia selalu dekat. dekat dengan rakyat. Apalagi Palu. Apalagi Oh. Palu. Bagaimana Kak menurut Kakak? Iya dong. Iya kan? Iya, coba Iya. menurut Bagus. Kakak. Menurut Kakak pemerintah di Palu. Salah satu aktor anak muda yang lumayan stand out menurut Kakak pemerintahan di Palu itu sudah se-friendly apa ke anak muda? Iya, yang melihat Palu dari helikopter view. Itu Kan Kakak Pernah dari ikut luar. kelas walau produktif nih kayaknya. Iya. Helikopter view. Gimana menurut Kakak? Ini serius atau bercanda? Serius. serius. Kalau dari saya sih sangat mengapresiasi karena kita membandingkan juga dari misalnya yang sebelum-sebelumnya. Menurut saya yang sekarang ini lumayan aktif di media sosial itu selalu update. Iya. Terus secara fisik juga selalu menerima keluhan dari masyarakat. Betul. Dan yang paling penting itu ada follow up-nya. Karena Iya. kalau misalnya diterima doang tapi nggak di follow up kan sama dengan bohong. Tapi Iya. dari beberapa testimoni yang saya dengar ada banyak kasus yang benar-benar ada follow up-nya dan itu patut kita apresiasi juga. Suara Tapi tepuk tangan. butuh Cak. proses lah. Suara tepuk tangan. Tapi bukan berarti anti kritik ya. Jadi Iya. sebagai anak muda tetap harus kasih kritik. Iya, juga kita ke tetap terus pemerintah. mengawal pembangunan yang Iya. produktif. Iya, iya. Tapi kita iya. apresiasi juga hal-hal yang emang udah baik. Iya. Iya, jangan terlalu oposisi. Semuanya tidak dilihat yang baiknya, hanya komen yang buruknya saja. Ya, tapi Kita penghargaan tidak bisa kebersihan begitu. tidak dapat menurut Kakak itu. Ah, Diplomasinya yang kurang. Iya, iya, iya. Mungkin tanyakan ke panitianya. kali Oh, ya. iya. Iya, tapi sudah ada progres kan? Sudah ada Iya. progres. Sudah ada progres. Dan memang itu perlu. Setidaknya mungkin from A to B-nya belum sampai, Ah, tapi iya, betul. sudah di tengah-tengah Iya. ini sudah 75%. Sudah Iya, 75% dan Iya. kayak dibilang tadi ada hasil yang bisa dilihat. Ada Walaupun hasil. Iya. Iya, karena Walaupun apa? walaupun belum dapat tapi kan goalsnya untuk untuk membuat Palu lebih Bersih. Iya. lebih tertata. Dan jangan salah juga loh, sebenarnya ada banyak bagian dari kehidupan kita sehari-hari itu bukan cuman depends on pemerintah, bukan cuman Oh, kita mengandalkan pemerintah, tapi dari masyarakatnya juga, dari komunitas, dari sektor swasta, Iya. dari akademisi, semuanya bermain peran. Misalnya kayak kebersihan itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama juga kan. Betul. Kalau Betul. secara masyarakatnya juga sadar harus buang sampah di mana, bahkan kalau level selanjutnya lagi pilah sampah. pilah Iya. sampah. Setelah level selanjutnya lagi pilah sampah, kalau dicampur lagi sama yang waste picker-nya kan sama aja dengan bohong Betul. kan. Betul. Ya, terus Iya. bisa didaur ulang juga. Jadi itu semua sebuah ekosistem lah, dan pemerintah salah satu. Dan bagian pemerintah di salah dalamnya. satu ada yang ada di dalam ekosistem Ya, itu. tapi Iya, di luar itu betul. banyak aktor lain juga. Iya, kan. jadi kamu masyarakat jangan cuma tahu protes Iya, terus. betul. Jangan cuma coba protes tapi buang sampah tidak pada tempat. Iya. Bahaya juga. Kesadaran mulai dari diri kita masing-masing. Mau berapa banyak pun tempat sampah, mau berapa banyak pun mobil sampah, kalau misalnya masyarakatnya tidak sadar, Iya, itu susah tidak kita, bisa juga. susah kita. Ya, sama mengurangi hal-hal yang bisa jadi sampah. Seperti Seperti program ini. Enggak lah. Ini program daur ulang. Daur ulang, daur ulang. Iya, kita mendaur ulang gitu. Seperti Kayak misalnya plastik jangan terlalu dipakai iya. gitu. Terus kalau misalnya bisa untuk bawa tote bag, kita Ya. bawa tote bag untuk mengurangi penggunaan plastik. Iya kan, tas-tas belanja sudah Tas ada belanja. buat beli sayur. Recycle juga. Iya. Kayak botol-botol aqua itu sebenarnya aduh,
Bukan, sebut merek tadi. Botol-botol air mineral. Botol-botol mineral itu kan Air mineral. Susah Fajar bayar itu. sorry. Botol-botol air mineral kan kalau sudah tidak dipakai bisa dijadikan tempat pensil, bisa dijadikan tempat make up. Kalau agak PR ya. Walaupun agak PR. Walaupun agak iya. PR. Mau Tapi bagaimana bagus lagi, kalau iya. bisa ke level itu ya. Komunitas-komunitas juga banyak, komunitas-komunitas lingkungan yang sudah melakukan Ya. aksi-aksi. Tidak usah, nanti promosi. Saya ada teman tapi yang punya usaha itu dari sampah gitu. Jadi Oh, iya. kayak kemasan, nggak sebut merek ya, Kemasan air mineral. kemasan. Bahkan kayak sasetan itu dia bisa bersihkan terus dia jahit jadi tas. Baju. Jadi tas. Jadi Kalau tas. baju agak susah sih. Jadi tas. Tapi pernah Itu ada, laku juga. Laku. Oh iya. Di Palu itu, Kak? Tidak. Di luar sih. Di Kayaknya Jawa. itu yang perlu sudah ada mungkin di Palu, cuma belum terlalu banyak. Nah, itu Ya. harus lagi diperbanyak. Iya, Ya. Inovasi Ya, daripada betul. sampahnya cuma apa namanya istilahnya dibuang gitu Istilah terus kata. dibakar di TPA. Nah. Iya. Karena sistemnya Palu kalau tidak salah Cimiu. Correct me if me if I'm I'm wrong. wrong. Ah, Iya, Cimiu. Sistemnya di Palu itu hanya bumping dam gitu saja dia. Jadi hanya Buang saja. hanya dibuang saja tanpa pengolahan. Tapi sudah direnovasi katanya TPA-nya. Iya, kita berdoa semoga dengan ada terus kita inovasi singgung-singgung terus, nah itu ada pengelolaan. Iya, sudah. betul. Biar kita dapat penghargaan tahun depan. Penghargaan. Yes. Betul. Jadi maksudnya baik ya. Maksudnya tadi baik. menyinggung, ya. Oh, keren. Seperti itu. Oke, kita lanjut Selamat. Berita selanjutnya ini. Aduh, ada ini berita selanjutnya. Katanya mengaku ini kocak ini. Mengaku time traveler, mengaku penjelajah waktu. Penjelajah Ada waktu. influencer TikTok sebut alien bakal menyerang dan mengambil 8.000 manusia. Halus sekali ini orang ini. Oke. Influencer TikTok dia, Solis. Dan itu konten-konten yang kayak begitu perlu dihilangkan sebenarnya. Mandi-mandi lumpur. Iya. Maksudnya palu-palu produktif bikinlah konten. Iya. Supaya mensaingi konten-konten Iya, Tapi sudah. bukan yang tadi. Iya, gitu. Palu-palu produktif itu mandi lumpur. Iya. Iya, katanya menarik alien sih. bakal menyerang, tapi ada kemungkinan tidak menurut musuh alien menyerang. Oh tidak, kalau di Palu kemungkinan alien kena doti alien. Susah, tapi Kak Biondi tahu Doti. Tahu. Iya, ilmu di sini. Oh Gitu. iya, Iya. tadi saya baca Kak Biondi sempat kuliah di luar negeri. Nah, di luar negeri ada doti begitu Kak? Apa? Mungkin versinya berbeda. Iya kan. Jadi dotai gitu. Lucu itu. Lucu. Nah, sering-sering bergaulan kita. Nanti ada Saya back- udah nanti ada backsound perubahan aja. sekarang ya. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Tidak usah bahas ini kayaknya. Iya. Terlalu tidak penting ya, tidak Tidak ada penting ini. penting-pentingnya. Tidak penting, tidak mungkin alien menyerang mengambil 8.000 manusia. Ya Allah. Nah, ini Inggris Raya larang PNS pasang aplikasi TikTok di HP kerja. Berarti di HP satu bisa, tapi HP kerja tidak bisa. Tapi HP kerja Tidak bisa. jangan ya. Berarti PNS. ada yang install di HP kerja ya. Wah, ada berarti. Bahkan ada kasusnya pernah di Palu Kak. PNS-nya nonton tinju. Oh, ada itu. Oh, Ada. kirain main Zuma. Jadi enggak ya? nonton tinju dia lagi jam kerja dia nonton tinju. Nonton tinju. Oh, oke. Bahaya. Oke, Oknum, oke. oknum sekali lagi Oknum. Oknum. Oke, Masa ya, semua PNS begitu? Tidak dong. Tidak dong. Ada MMA. Bukan tinju dia nonton. Iya, Tidak, iya. PNS lain mungkin lebih produktif. Lebih produktif. gitu. Mungkin bisa bikin komunitas baru juga kah PNS produktif? Waduh. Bukan, waduh. Siapa tahu para PNS terinspirasi bisa juga. Ya, bisa. Mungkin challenge-nya bahkan lebih susah ya. PNS. Iya, PNS. Karena selama ini karena ranahnya sudah di pemuda. Karena kan sibuk udah kerja. Betul. Sudah sibuk baru Iya. administrasinya kita kayak begitu yang semua Bikin elek acara lagi. Iya. Bikin Yang- acara lagi. Dicurigain lagi ya sama Iya, masyarakat. Iya, yang iya, administrasi iya, yang iya, sudah iya. elektronik tapi masih pakai fotokopi. Aduh. Itu elektronik produktif tulisan itu. tuh. Karena Oh, biar ada Iya, pekerjaan biar ada ya. pekerjaan. Tapi itu tidak sesuai dengan visi misi Go Green. Kan kita harus paperless. paperless ya Ya, semoga. makanya semua elektronik. Ya. Masa anggaran habis untuk fotokopi? Cuan. Beli printer. Wah, Printer, astaga. Oke.
Tapi Mending- sebenarnya jangan salah juga, kayak digital transformation atau menggunakan alat-alat elektronik itu juga ada bagian non-environmental. Iya friendly betul. juga. Dari Sama kayak Gmail itu electricity kan. misalnya. Gmail katanya email-emailnya juga itu ternyata bikin Ya. ada Polusi dampak bumi. ke lingkungan Iya, juga. Kayak data mining, terus server, infrastruktur, electricity itu banyak yang tidak ramah lingkungan juga. Tidak ramah lingkungan juga. Dan mau transformasinya juga itu perlu waktu yang cukup lama. Ya, ya, ya. Betul betul. Semoga kita bisa mengambil peran dalam transformasi. Iya, semoga bisa kita ini 2024. Ya. Apa? Sebagai apa? Sebagai orang yang mengikut transformasi. Oh. Kenapa? iya, Iya, karena tahun depan saya sibuk. Jadi 2024 kan? Iya. Oh itu tahun depan sudah 2024. 2024. Aduh bagaimana ini? Sudah tahun ini yang Nah, tahun ini saya sibuk. Jadi 2024 saja. 2024 saya. Tahun ini banyak narasumber-narasumber interaktif di PPT. Ya, Jadi oke. tahun depan kita kumpul semua, nanti ada datang. Ah. Kita kasih kolaborasi. Oke. Nah, kita ganti itu. Harusnya kita ganti perspektifnya masyarakat. Kita ganti perspektifnya masyarakat tentang Palu. Kita ganti perspektif. Ya. Bukan kita ganti siapa? Bukan kita ganti siapa, perspektifnya yang kita ganti. Ya Allah, betul ya. Tapi bagaimana menurutnya Kak Bion soal aplikasi TikTok, Kak? Tergantung penggunaannya sih, balik lagi. Kalau saya sebenarnya melihat aplikasi TikTok itu sangat banyak positifnya juga. Misalnya sekarang kita bisa belanja di TikTok. Harganya lebih murah loh. Ini nggak mempromosikan TikTok ya. Kayak kalau misalnya lebih murah dibanding saya harus ke toko di lain. mall. Oh iya, toko di mall. Betul. Ya, tapi kadang justru yang mall itu juga bikin online store gitu. Iya, Jadi betul. banyak manfaatnya juga selama kita bisa memilih dan memilah. Iya. Konten-kontennya juga kalau misalnya yang serius dan bermanfaat bisa dibuat lebih menarik, lebih appealing. Iya. Pakai TikTok menyasar juga Gen Z itu justru dampaknya bisa sangat baik sih. Iya, betul. Ada Tapi kemarin saya mau check out TikTok, hilang barangku. Kenapa? Ternyata sudah dilarang thrifting. Berarti beli di mana itu? Iya sih. Banyak yang jualan-jualan di TikTok dan itu meningkatkan UMKM Iya, juga. betul. Keren memang TikTok ini harusnya diutilisasi lebih baik sih saja. Iya, keren memang TikTok ini. Bisa juga dipakai lapor warga gitu kan. Lapor warganya PPT di TikTok. Lapor warganya PPT. Iya, terus juga kita bisa melihat keresahan-keresahan warga di TikTok kayak tentang apa yang sedang terjadi. Betul. Ya, Oke. ya. Kayaknya kalau gitu langsung pindah segmen saya kita ke lapor warga ini. Iya. Boleh. Jadi ini ada segmen lapor warga kan. Oh, oke. Iya, Gimana tuh? Jadi ada bumpernya. Kita ke segmen lapor warga. Nah ini ada pertanyaan dari PM, susah namanya. PMLLA Pamela Reso. Pamela Reso. Orang-orang bahas story di second akunnya, baru direpost ulang di main akunnya. Itu supaya apa kak? Menurutnya kakak, apakah itu ada hubungannya dengan hubungan internasional? Oh. Jadi gimana dia nge-story di second Dia punya dua akun di Iya. second akunnya itu yang bionya foto dams. Pengalaman pribadi nggak sih nggak ya? Nah. Iya, terus dia story. Ada lagi Banyak foto dams, terus dia story, Insta story, terus dia tag main akunnya, terus di repost. Iya. Pertanyaannya apa? Supaya apa? Supaya apa? Fenomena yang kayak begitu apakah itu produktif kah atau justru tidak efektif? Iya, atau tidak efektif. Jujur ini mungkin circle-nya agak beda. Jadi saya belum pernah menemukan sih sebenarnya yang kayak gitu. Iya. Mungkin kakak kan di main-mainnya di World Bank, dosen-dosen. Sana yang second account, ada lagi first account, kurang efektif. Masa ada Kenapa nggak langsung first account? Iya, masa juga ada dosen yang ada second akunnya? Ada sih. Ada. Itu Kak Biondi yang bilang. Dia Second account untuk riset. Betul. Biar followingnya lebih niche. Iya. Gitu, lebih. Iya. Buat riset misalnya. Bisa. Bisa. Betul. Karena itu kan apa namanya? Butuh peneliti juga butuh membaur begitu kan. Iya. Jangan membawa identitas dirinya, Iya, harus anonim harus mungkin anonim. biar lebih objektif. Iya. Wah, bisa. Soalnya juga. penonton PPT ini mendengar hal sensitif begitu orang harus langsung negatif. Pikiran. Tadi pas didengar semua diketik, siap-siap di cancel. Untung diklarifikasi. Untung tadi diklarifikasi buat riset. Betul. Ada lagi mungkin lapor warga?
Ini ada pertanyaannya, dia cuma tanya Yudhistira, apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Apa hukumnya? Iya. Di atasnya ada sesuatu nggak? Tidak ada. Cuma apa hukumnya? Yudhis. Sebuah teka-teki ya buat kita. Apa hukumnya? Kayaknya ini philosophical question begitu sih. Tidak. Menurut saya kalau ada orang misalnya ada diplomasi yang bahasanya sedikit-sedikit itu boleh. Misalnya jawabannya cuma yes no, bolehkah? Seorang HI jawabannya yes no saja. Tergantung strategi sebenarnya. Tapi kalau dalam hubungan internasional itu komunikasi penting. Jadi semakin clear pesannya, semakin tidak ambigu, semakin memungkinkan dia mencapai kepentingannya. Karena kan orang ikut diplomasi, berdiskusi secara hubungan internasional gitu ya di pertemuan multilateral, pasti ada kepentingan yang ingin dicapai kan. Betul. Nah, itu Yudhis dengar semua tadi itu multilateral, efektif pesan gitu, pesannya sampai gitu. Jadi kepentingannya bisa dicapai kalau pesannya dimengerti oleh mitra negosiasinya. Mungkin Yudhis ini salah satu contoh komunikan yang masih butuh bimbingan palu produktif. Kayak ada dendam pribadi sama penanya ini. Seperti mungkin. Mungkin Tapi dia itu bukan komen dari satu tweet yang lain enggak ya? Enggak. Ini cuma dia bertanya Yudhistira mau Yudhistira apa hukumnya? Cuma itu saja. Jadi konteksnya hilang ya. Jadi dia perlu diajar soal komunikasi yang baik kayaknya. Betul. Mungkin bisa masuk palu produktif untuk diajarkan komunikasi itu. Sangat bisa. Iya, dalam waktu dekat ini mungkin ada agendanya. Tapi kita menyeleksi juga sih yang masuk. Wah, betul. Kalau disuruh tulis esai apa hukumnya? Cuma dua kosakata. Iya. Tapi mungkin kalau Kak Biondi buat apa dari foto profilnya saya lihat ini, dari Kak Biondi misalnya buat kegiatan, Ayu di sini bisa jadi salah satu pembuka. Baca doa dia Kak. Iya, bisa dia baca doa. Pemuda hijrah. Tidak, dia bisa semua doa. Yang di pesawat itu dia yang tulis. Doa semua agama. Dia yang tulis itu. Dalam 5 bahasa Dalam juga 5 bahasa, 5 agama. Dia yang tulis. Authornya ternyata dia. Dia ternyata salah satu tim kurator doanya. Ya. Jadi sudah capek di situ makanya nggak bisa nge-tweet yang panjang. Keren. Dari followersku itu saja. Ada yang pertanyaan, apa goals terbesar yang mau dicapai Kabar 68 atau secara khusus program PPT? Wah, ini pertanyaan untuk kita ini berarti. Silahkan kalau gitu. Goals terbesarnya kita akan datangkan tamu-tamu yang luar biasa terus. Sudah tercapai. Mungkin yang lebih visioner lagi sudah. Iya, kalau mungkin bahasanya ini tende ya. Tende, betul. Iya. Itu. Dan juga hati-hati itu skill produktif juga. Skill produktif juga. Tende ya kan. Kan kakak dari Unhas S2, hati-hati karena tendenya orang Palu kan. Apalagi tende-tendenya orang yang biasa pakai songko-songko hitam, baju-baju anak itu. Ada bermaksud tertentu itu. Apalagi kalau sudah di coffee shop Kak. Kalau misalnya ada Dindaku. Hati-hati tuh Kak, mungkin orang rasa Palu produktif punya apa namanya value yang bagus. Dinda Biondi. Sahabat tahu ada yang kayak begitu itu. Saya agak lost konteksnya sebenarnya tapi oke. Hati-hati. Jadi catatan ya. Jadi catatan. Preventif. Apalagi Oke. kalau sudah dibelikan kopi, hati-hati tuh. Mungkin ada yang dia mau itu. Tapi mungkin orang Palu kalau masuk ke Biondi begitu lihat-lihat lah gitu. Maksudnya tidak semua orang bisa dekati dengan cara-cara yang tidak profesional. Gitu. Nah, itu sebenarnya bisa berteman dengan siapa saja, tapi jangan sampai misalnya kita memilih orang-orang yang bisa dekat sama kita. Iya. Jangan sampai dicampur adukan itu. Ternyata ada kemauan tersendiri nih di belakang udang, belakang batu. Ada udang di belakang. Ada udang di balik udang. Di balik tepung bukan. Bakwan itu. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Batu. Kak Biondi pernah nongkrong di batu-batu Kak? Di mana ya? Wilayah ada bibir pantai Kampung Nelayan itu kan? Oh, oke. Nah, iya. Itu sebenarnya benar. Anak-anak muda di Kota Palu. Di sini. Itu sebenarnya mereka calon diplomat yang memilih untuk hanya duduk di batu-batu. Saya rasa itu perlu di riset Palu produktif juga. Mereka dicarikan kegiatan yang lebih. Iya, daripada duduk di batu-batu sampai isya. Mau malaria nanya orang. Iya, itu bisa meningkatkan taraf
angka DBD di Palu itu. Iya, bahaya. Di Batu Banyak Batu. nyamuk ya. Banyak di sana. nyamuk. Banyak nyamuk ya Allah. Oke. Nah, kayaknya dari warga yang ke saya itu sudah cukup. Sudah Dari cukup. Kecan ada? Dari saya ada. Ah, Satu saja tapi. Satu saja. Soal media sosial tapi dia bertanyanya. Ya. Aduh saya tidak bawa lagi. HP ku lowbat soalnya ini. HP ku lowbat. Jadi tapi saya ingat. Tapi Oh. penanyanya Ya, ya. ini saja, anonim saja, anonim. Anonim saya tidak mau Ya, disebutkan. Kalau ya. di Ask FM itu Ini saya- benar atau? Benar, benar. Insya Allah benar. Ya, ya, Kalau ya, tidak ya. benar Oke. kita minta maaf. Kalau tidak benar tinggal bikin press conference. Wah. Wah, Jax. Kalau tidak benar tinggal ketemu langsung terus bilang sudah clear. Ah! Itu dia. Jadi pertanyaannya begini Kak. Jadi Iya. pertanyaannya begini. Bagaimana cara anak muda untuk self branding di akun-akun media sosialnya? Tips dan trik dari Kak Biondi mungkin. Oke, bagus ya pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, Ya, followers ya. bagus ya, Bang. Self branding. Memang sekolah, memang di sini tipikal followers kayak memang agak kurang pendidikannya kak. Enggak lah. Tidak, dia cuma ikut tuh habis wajar 4 tahun saya dia. Oh, wajib belajar rata-rata followers. Self branding menurutku yang pertama self branding itu harus berintegritas. Oke. Jadi Iya. tidak ada kepalsuan di self branding itu. Selama yang ditampilkan di sosial media sama dengan apa yang ada di kenyataan, ya nggak apa-apa kita mempromosikan sesuatu yang positif. Ibaratnya kadang kita berharap bisa dapat kesempatan tapi pasif. Jadi berharap orang yang mendekati kita. Nah, self branding itu sebenarnya cara kita supaya bisa lebih proaktif mendekatkan Iya. diri ke kesempatan-kesempatan itu. Dengan cara yang Dan- elegan kan. Iya, Ya, betul. Dan berintegritas tadi, jadi Iya. bukan memanipulasi. Oh iya. Oh ada Ada yang sosok Instagramnya. influencer pendidikan tapi manipulatif menurut Kak Biondi. Oh, ada ya? Tidak menurut aku. Kalau menurutmu bagaimana? Kalau menurutku ya debatable sebenarnya. Oh, Asik, ya. asik. Yang penting jangan dimanipulasi. Difilter boleh. Iya, iya, iya. Maksudnya Soalnya- tidak memberitahukan semuanya boleh. Kan nggak semua aspek kehidupan itu untuk konsumsi publik juga. Betul. Gitu kan. Soalnya ada biasa dia bangun branding bagus, support kegiatan anak A day muda. in my life. A day in my life. Iya, iya. iya. Tiba-tiba tersangkut kasus robot trading. Wah. Wah. Atau Oke, misalnya ouch. dia mulai bajak. Ouch. Iya, tidak Iya. resmi dia. Itu keresahannya World Bank juga sepertinya itu. Iya. Tidak ini legal Sama cara-caranya dari berbisnis. sisi followernya juga harus pandai memfilter lah. Tidak semua yang kita lihat di medsos itu adalah versi yang sudah dikurasi, versi yang Iya. bagusnya. Iya, Jadi iya, 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 jangan iya, sampai iya. kita membanding-bandingkan diri dengan versi terbaiknya orang-orang Betul, juga. betul. Kan itu yang bikin tadi banyak Yang topiknya iya tentang self depresi, apa kan. depresi, Kenapa kita self sulit? diagnosis mungkin Asik. karena Iya. dia mental illness kayak gitu. Iya, iya. Dan iya, perlunya personal branding juga menurutku dari awal supaya misalnya jangan tiba-tiba misalnya dia misalnya tahun-tahun sebelumnya isi Instagramnya misalnya hanya sekedar postingan, terus tiba-tiba mau dekat-dekat begitu tiba-tiba dia jalan-jalan ketemu orang naik Cakep. sepeda, Jalan-jalan ketemu orang. jalan-jalan naik ketemu sepeda, aktif di Iya. organisasi, Oh. 3 bulan kemudian ada balihonya. Wah, wah. Iya, iya, iya. Tidak apa-apa, makanya apa-apa. kalau begitu mending brandingannya untuk dari awal kalau menurutku dari awal memang brandingannya untuk konsennya kayak ini harus kita produktif. Terus mungkin untuk mencapai goalsnya dia mungkin jadi legislatif. Ya, tapi itu betul menurutku. Karena untuk kita membuat perubahan sepertinya memang harus masuk ke ranah politik juga. Betul, karena kita anak harus muda, menjadi- apalagi anak muda. Ya, kita harus Kayaknya ini mau menjadi pasang baliho ya. Iya, Ya. saya juga kan, saya juga. Oh iya, oke baik. Ini tipis-tipis. Nah, kita pasang bertiga kalau. Iya, gitu. betul. Ya, boleh. Ya, maksudnya personal brandingnya harus dibikin memang, Ya, ya. dibuat Ya, ya, memang. dibuat memang. Ya, yang tiba-tiba ini siapa tiba-tiba rame Instagramnya, Ya. gitu kan. Tiba-tiba ada di konser. Maksud tiba-tiba ada di konser Ya nggak apa-apa. penjual somai. Saya tidak tahu. Waduh. Aduh, itu disensor. Penjual somai sering di konser, tapi kalau itu sudah Penjual muncul. somai jualan di konser. Sih, jualan. Jualan di konser. Masa pasang foto? Iya. Kayak gitu. Kayaknya sudah boleh disebut. Takut sudah saya. Tidak lanjut. Iya. Ya. Jadi yang penting tadi sih otentik ya. Stay true Itu to juga yourself. menurutku. Karena kita anak muda melihat
role modelnya kayak gitu. Iya, betul. Itu betul, lewat betul. medsos. Lewat terutama. medsos. Jangan Iya. manipulatif Iya, saja. jangan manipulatif. Tiba-tiba Iya, feeds-nya dibagus-bagusin pakai songko-songkoin. songko-songkoin. Iya. Disongko-songkoin. Iya. Allah, jadi Sebelumnya tidak pernah peduli pemuda, tiba-tiba peduli begitu. Iya iya iya. Kalau dari awal memang peduli, nah itu bagus berarti Iya. tidak manipulatif. Oh, itu. Gitu. Kita lihat rekam jejaknya, bukan jejak yang direkam. Itu dia quotes Ya, hari ya, ini yang ya, menutup ya, ya, PPT ya, kali Ya, ini. kita lihat rekam jejaknya, Iya. bukan Ya, jejak-jejak yang direkam. Betul. Atau yang oke. dibuat-buat. Iya, bukan yang iya. dibuat-buat. Iya, iya. Sepakat kami Ondi? Sepakat. Sepakat. Terima kasih banyak. Itu dia pembicaraan kita, kesimpulannya hari ini di PPT episode bersama Kabiondi. Jadi efek tepuk tangan. Ya. Oke, itu dia. Pamit terus. Iya, Asing. sekian FDD. sekian pura-pura tahu kali ini bersama Kabiondi, Oke. dosen Universitas Hasanuddin, Oke. dan apa? Inisiator Polo Produktif. Iya. Ya. Dan salah satu pegawai di perusahaan asing. Nanti diklarifikasi. Perusahaan di sini. internasional. Iya iya iya. World Bank. Apa kerjanya di World organisasi multilateral. salah saya ulang. iya. Sekian pura-pura tahu kali ini bersama Kabiondi, dosen Universitas Hasanuddin, Inisiator. iya, dosen inisiator Polo Produktif. Oke. Salah Dan- satu apa namanya? Konsultan. Salah satu di- konsultan di organisasi multilateral. Oke. Sampai berjumpa lagi warga sekitar. Dadah. Dadah. Bye.